Artis Nikita Mirzani menduga perkara penggerebekan salah satu kafe dan resto miliknya di daerah Bogor adalah ulah dari sang kompetitor. Penggerebekan tersebut terjadi lantaran kafe dan resto milik Nikita dianggap melanggar aturan PPKM level 3 yang berkaitan dengan jam operasional. Tak hanya itu, usaha miliknya juga diminta untuk menjual minuman tradisional seperti bandrek dan bajigur oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Lantas bagaimanakah tanggapan Nikita Mirzani mengenai permintaan dari Wali Kota Bogor tersebut? Usaha besar pasti ada kompetitor, ya. Gue tahu kok itu kompetitornya siapa karena udah terekam di CCTV. Jadi gini, Holy Wing itu tidak melanggar aturan. Mereka selalu tutup setengah 12. Jadi saat video itu diambil itu sebelum jam setengah 12. Cuman dibesar-besarkan, ditaruh di media sosial, digoreng, akhirnya jadi seperti ini gitu. Holy Wing tidak pernah melanggar, yang di Gatsu ya. Kalau di Bogor gimana Mi? Yang didenda 500.000. Ada lagi? Yes. Kalau di Bogor gue nggak tahu, karena jauh. Gue juga belum pernah ke situ. Waktu kemarin mau grand opening aja, gue nggak datang karena gue COVID. Jadi kalau seperti gini ya, namanya bisnis apalagi besar, disukai sama banyak orang, pasti ada aja deh yang nggak seneng gitu kan, itu wajar sih. Kalau diperketat selalu diperketat ya mas. Sekarang lo misalnya gini, kalau misalkan ada orang videoin lagi minum, ya kalau lagi minum kan nggak pakai masker dong. Ada gila-gilanya lagi makan ya nggak pakai masker dong. Jadi ada yang dilanggar sebetulnya. Gitu. Ini namanya tempat begitu kan, orang mau minum, orang mau makan, orang mau ngerokok, gitu. Jadi nggak ada. Bagus dong. Harus ada bandrek, harus ada bajigur karena kan itu minuman tradisional sebenarnya harus dibesarkan. Karena Holy Wing ada di Bogor, Bogor itu kan terkenal dengan makanan tradisionalnya gitu kan. Ya nggak ada masalah, minuman tradisional nggak ada masalah. Bagus lah. Di Holy Wing mana aja ada cilok, ada cireng, tuh coba bayangin. Kurang Indonesia apa? Tapi lebih menjaganya seperti apa sih nanti biar susah kalau mau ngejaga. Yang penting orang-orang yang jadi kompetitornya ini bisa menjaga nggak gitu. Kalian harus tanya kompetitornya. Kalau kita tuh selalu menjaga, selalu nggak pernah melanggar, insya Allah. Ganti nama. Gua tuh investor, tapi bukan semua Holy Wing. Jadi hanya beberapa Holy Wing gitu. Jadi kalau yang lu tanya itu gue nggak kurang terlalu tahu. Di balik berbagai polemik yang kini ia alami, Nikita tidak pernah sekalipun untuk mengabaikan anak-anaknya. Pasalnya, anak sulung Nikita, Laura Mezani Naseru Asri alias Loli, kini terlihat piawai dalam bermain panahan. Nikita juga mengungkapkan jika tahun ini Loli akan mengikuti kejuaraan PON dalam cabang panahan. Lantas benarkah dalam memfasilitasi kegiatan anak sulungnya tersebut, Nikita harus merogoh kocek hingga puluhan juta setiap bulannya? Kemarin tahun ini dia masuk PON. Doain aja, semoga berhasil. Kalau Loli di support anak-anak gue tuh semua tiga-tiganya gue support. Apa maunya dia, ayo gue. Selagi gue masih punya biaya dan itu positif, gue akan selalu support sebagai seorang ibu tunggal. Bangga lah, apalagi single parent, bangga lah. Dia ke persidangan aja dia udah siap lahir batin. Gue bangga. prestasinya Loli. Nah anak-anak gue ini nggak kayak anak-anak artis pada umumnya, mungkin manfaatin orang tuanya. Kalau Loli tuh nggak pernah minta hadiah, justru gue terus yang selalu pengen kayak, ayo mau beli apa, ayo nggak mau. Dia lagi doyan panahan ya dia panahan, dia lagi suka berkuda ya insya Allah beli kuda gitu. Ngajarin untuk ngasih Enggak, tahu. Loli suka sendiri, dia suka sendiri karena dia tahu panahan adalah salah satu sunnahnya dari Islam. Dia suka. Guru private Ada sendiri. coachnya, dia mahal. Berapa Mi? Budgeting. Sebulan 10 juta untuk kursusnya. Marinir atlet. I'm a little bit naughty, I'm a little bit too consumed, but every part of my Teuku Zacky diketahui sudah lama tak muncul di televisi. Netizen dibuat penasaran dengan apa yang kini jadi aktivitas dari pemeran sinetron Gengsi Gede-Gedean yang populer di tahun 2004 silam. Ayah dua anak ini awalnya dikenal sebagai aktor yang membintangi sejumlah judul film, sinetron, dan FTV. Kini perlahan ia mulai meninggalkan dunia yang membesarkan namanya tersebut. Ia lebih memilih berada di belakang layar sebagai seorang yang bekerja di bidang event organizer. Lantas, seperti apa Teuku Zacky menceritakan pengalaman di dunia bisnis
bisnis yang ia geluti sekarang. Ladies who got a brother that doesn't treat them right. Kalau di entertainment saya masih bawain salah satu acara, jadi host. Terus di luar dunia entertainment, saya juga masih terus running bisnis di Friends Hub. Itu adalah creative agency dan digital marketing agency. Zaki. Tahun ini tahun ke-13 tahun untuk saya terjun di dunia bisnis sebagai creative agency. Bang, menjalani dunia entertain sekaligus bisnis, membagi waktunya sulit nggak sih Bang? Sebenarnya sih nggak sulit ya, itu justru berjalan beriringan. Karena kan saya juga sekarang memilih untuk apa yang akan saya jalanin di dunia entertainment gitu. Saya nggak ambil sinetron lagi, memang sudah lama, lebih kayak ke pembawa acara ataupun film, lebih ke sana sih. Jadi waktunya juga nggak terlalu lama untuk durasi kerjanya di dunia entertainment, tapi tetap masih ada gitu. Tapi dengan dunia kerja juga masih bisa diatur Bang. Dan lebih memilih yang sebenarnya sih lebih ke passion ya. Jadi kemarin itu saya juga lebih concern ke bisnis, karena kan kalau running bisnis, apalagi ini my own business gitu kan, ini benar-benar yang harus perlu konsentrasi tingkat tinggi juga, apalagi banyak tim juga di dalamnya yang harus saya bukan hampir lagi sih, udah setiap hari kantor Senin sampai Jumat. Nah ya working hour itu benar-benar saya di kantor gitu. Terus kalau bawa acara kan nggak terlalu lama ya, apalagi acaranya live gitu. Jadi masih bisa fleksibel untuk diatur antara kantor atau bisnis dengan dunia entertainmentnya yang saya pilih. Kalau sinetron sih enggak ya, karena saya sekarang lebih kayak pengennya tuh yang benar-benar saya seneng gitu. Nah senangnya itu lebih kayak ke film gitu, satu film selesai dikerjakan dari awal sampai akhir dengan idealisme sendiri gitu ya. Terus kalau mungkin series sih masih memungkinkan, cuman saya belum dapet yang pas saja secara waktu, secara cerita dan lain-lain. Jadi memang lebih kayak ke pembawa acara sama running bisnis. Seneng banget kalau saya sih udah passion ya. Jadi dari dulu waktu pertama mendirikan juga kayaknya ini udah harus saya jalani dengan serius, apalagi di dunia kreatif gitu kan. Saya senang banget di dunia kreatif, dunia komunikasi, dan masih ada kaitannya juga dengan dunia entertainment gitu. Jadi kalau mengenai suka dan dukanya banyak banget. Sukanya di sini saya juga masih terlibat dengan dunia entertainment, masih bersinggungan dengan dunia entertainment, masih ketemu dengan teman-teman yang pemain-pemain, masih penyanyi-penyanyi gitu kan. Jadi masih kayak ya udah lingkungan sendiri gitu kan. Tapi saya ya sebagai event organizer-nya, sebagai kreatifnya dari klien-klien yang kita bikin, itu menyenangkan banget gitu, bisa berbagi dengan teman-teman yang lain gitu kan. Entah jadi bintang tamu, entah jadi penyanyinya di event kita gitu. Itu satu hal yang sangat menyenangkan aja gitu, bisa berbagi pekerjaan, berbagi rezeki juga dengan teman-teman yang lain gitu. Terus apa ya, senangnya tuh kita bisa mengontrol semuanya dengan kreativitas dan strategi saya juga sebagai entrepreneur gitu. Entrepreneur banget gitu. Jadi saya juga bisa apa ya, update dengan apa yang jadi tren sekarang di dunia digital marketing, di dunia event. Ya itu senang banget. Banyak sih ya, setiap klien punya ceritanya sendiri-sendiri gitu kan ya. Kalau mengenai yang unik-unik, setiap event, setiap acara itu pasti ada uniqueness-nya di situ. Cuman yang paling saya senang itu adalah ketika klien juga menganggap kita sebagai partnernya mereka. Makanya si Friends Hub ini juga kan slogannya adalah your creative partner gitu. Jadi kita senang banget bisa menjadikan kita juga partnernya mereka men-treatment kita juga sebagai partner, kita sukses bareng-bareng dan menghasilkan strategi atau karya atau event yang keren. Secara nggak langsung iya. Sebenarnya di waktu 13 tahun yang lalu juga saya mendirikan ini juga saya percaya bahwa nggak mungkin terus-terusan ada di satu profesi yang terus-terusan ini ya di depan layar aja terus gitu kan. Saya harus punya sesuatu yang saya bisa siapkan untuk masa depan ketika mungkin ada satu dan lain hal yang kita nggak bisa duga gitu kan. Kita punya bukan alternatif ya, kita punya hal lainnya yang kita juga suka dan bisa mensupport kehidupan kita lah. Far belum, saya masih concern di sini. Ini juga masih terus berkembang gitu. Apalagi kemarin kan event pandemi, kita udah nggak bisa lagi bikin acara yang off air gitu kan, karena ada pandemi merubah semuanya harus menjadi online, digital, hybrid dan lain-lain. Itu juga challenge banget buat kita sebagai creative agency, dimana kita harus beradaptasi dengan kondisi dan keadaan. Makanya sekarang saat pandemi ini kita agak sedikit belok ke digital marketing agency, dan itu kita belajar lagi
kita beradaptasi lagi. So far so good, alhamdulillah sangat menyenangkan dan banyak juga dipercaya oleh klien-klien yang membutuhkan servisnya. Bye, bye, bye. Masalah antara keluarga Dodi Sudrajat dengan Haji Faisal sampai saat ini belum juga usai. Pasalnya kini beredar kabar terbaru tentang sebuah komentar yang diduga dari Instagram Dodi Sudrajat yang berisi tentang sindiran terhadap uang donasi Galaskai beberapa waktu lalu. Dalam komentar tersebut terlihat seolah Dodi ingin mendapatkan jatah dari uang donasi tersebut. Lantas bagaimanakah tanggapan Haji Faisal mendengar kabar tentang komentar yang beredar tersebut? Itu saya rasa bukan dia yang ngomong itu. Yakin kamu dia dong? Saya rasa bukan. Ini Instagramnya dia. Saya gak meragukan itu. Meragukan dia, jadi bukanlah dia. Masa dia itu? Nggak mungkin. Tanggapan saya nggak yakin bahwa dia yang menyampaikan seperti itu. Itu aja. Itu tanggapan saya. Saya dia ngomong begitu. Ini dia aja dari awal kan sudah menolak dia uang itu. Dia menolak, dia tidak setuju, bahkan sudah melangkah dia karena ketidaksetujuannya uang itu terkumpul, dilaporkan ke kepolisian. Kalian kan tahu kan, benar apa enggak? Benar. Nah, tidak berhasil, dilaporkan ke Mensos, tidak juga. Masa sekarang dia meminta duit itu, dia sendiri tidak suka dengan duit itu, dan duit itu tidak juga saya punya kekuatan untuk membagi. Kenapa? Karena duit itu adalah punya masyarakat dan punya netizen yang memberikan kepada anak yatim piatu. Saya hanya sebagai titipan yang menyalurkan ke anak yatim piatu. Dan kebetulan yatim piatunya adalah cucu saya. Kurang uangnya saya tambah. Kemana? Nah, jadi saya agak meragukan akun itu. Apa dia apa enggak. Saya agak meragukan. Tapi meskipun demikian, kalian para wartawan tentu lebih tahu. Itu jawaban saya. Buat sementara. Sebelum sampai hal itu clear. Kalau sudah clear, kalau sudah benar nanti tentu ada tambahan. Agak meragukan saya. Nah, tapi kalau andai kata ya seperti itulah jawaban. Kenapa alasan saya tadi tidak yakin? Ya karena dia seperti yang saya sebutkan tadi. Nolak, laporkan. Tapi kan uang itu kan dia tidak setuju, dia tidak sesuai, dia tidak mau menerima. Masa sekarang dia minta, ya nggak mungkin lah dong. Mana sih kalau diminta lagi? Ya dia kan punya muka juga, dia kan punya harga diri juga dia. Nggak mungkin lah dia aja tidak setuju, dia tidak sesuai, masa dia minta? Nggak mungkin lah, dia ya habis lah harga dirinya. Mana taruh mukanya itu? Kalau memang dia itu, saya rasa enggak. Saya agak meragukan itu, bukan dia kali. Coba dia cari dulu kebenaran. Saya rasa enggak ada wacana, dia pun enggak ada apa ya, enggak ada isu-isu begitu, enggak ada. Jadi makanya saya agak meragukan itu. Ya kalau dia ngomong begitu kan malu kita dong, malu lah dia punya harga diri juga lah dia mah. Tapi sungguh pun demikian saya nggak bisa memastikan juga ya, ada Tuhan yang tahu. Ya istilahnya kalau pintu damai itu ya namanya berdamai, siapa sih yang suka berdamai? Kita sih suka berdamai, cuman cara damainya gimana? Pertama. Kedua, tentu sebelum berdamai itu tentu ada dulu pembicaraan. Artinya enggak serta-merta datang bersalaman damai, bukan begitu caranya sih. Artinya semuanya itu dikupas tuntas dulu, umpamanya antara pengacara dengan pengacara. Kemudian dicari dulu penyesuaian. Setelah panjang prosesnya. Artinya enggak serta-merta secepat begitu saja terjadi pertemuan damai, enggak. Kalau dari awal-awal dulu mungkin bisa, tapi untuk sekarang kan sudah persoalan ini kan sudah melebar kemana-mana ya. Tentu saya ingin mempertanyakan beberapa hal juga. Kenapa hal ini dikemukakan? Kenapa hal ini begini? Tentu saya pertanyakan. Tentu saya yang sudah merasa terus terang saja, saya kan sudah merasa tersinggung saya ya. Tapi saya kan diam.
tentu semuanya itu akan saya pertanyakan nanti kalau memang kita akan berdamai. Apa alasan? Kalau seandainya alasannya itu bagi saya diterima oleh hati saya, oleh perasaan saya, ya berarti tidak ada masalah. Itu bisa kita berdamai. Tapi kalau tidak menerima, artinya pemikiran saya, berarti saya memang ada sesuatu hal yang menurut saya tidak pantas ditujukan ke saya, ternyata ditujukan, tentu saya tidak bisa menerima. Berarti pintu damai ya, sulit untuk terwujud. Satu-satunya jalan ya kita ke pengadilan kita. Tentu hukum yang akan berbicara. Begitu. Jadi enggak damai seperti datang bersalah, bukan begitu itu. Dodi kembali mempermasalahkan perihal pemakaman Vanessa Angel yang dirasa tidak sesuai dengan syariat Islam dan bersikukuh untuk tetap melakukan pemindahan makam putrinya. Tak tinggal diam, Haji Faisal memberikan alasan mengapa pemakaman anak dan menantunya tersebut menggunakan peti. Ia juga mempertanyakan mengapa Dodi Sudrajat baru mempermasalahkan hal tersebut saat ini. Mungkin di dalam masa 3 tahun ini kita sudah banyak melihat pemakaman COVID itu, pemakaman dengan peti udah ribuan, bahkan mungkin jutaan. Ya. Terus yang tidak dengan dengan peti, mungkin kita bisa lihat juga dengan eskavator, entah menghadap kemana tidak jelas. Kadang kakinya ke sini, kepalanya ke sini. Itu gimana? Nah ini keadaan ini kan darurat. Kenapa sih darurat? Artinya anak saya itu mendapatkan sesuatu musibah, dan dia itu terluka. Nah, kan saya nggak enak sebutkan kurang bagus juga kan. Kalau diangkat aja berdarah lah dia. Itu harus dijaga loh. Nah, itu sebenarnya nggak boleh saya sebutkan. Jadi saya itu punya alasan tersendiri kenapa saya makamkan seperti itu. Memang hal seperti itulah yang terbaiknya. Jadi nggak salah saya sebutkan alasan-alasan saya yang lain. Karena memang harus saya dengan peti itu saya makamkan. Tidak bisa tidak dengan peti itu karena anak saya kecelakaan. Jadi bagi saya disitulah makanya sesuai dengan hukum agama. Kalau tidak secara itu, jadi banyak buruknya daripada baiknya. Itu dasar saya. Jadi saya bukan tidak berdasarkan kepada paham agama yang sesuai saya anut. Saya juga bertanya kiri kanan. Tidaklah saya asal-asal sembrono aja, tidak. Dan balik lagi ke permasalahan. Tadi Pak Dodi mempertanyakan. Yang memakamkan itu Pak Dodi, bukan saya. Saya hanya di situ hanya mencarikan tempat pemakaman. Kan hadir Pak Dodi di situ. Berarti dia dong memakam. Kalau dia nggak mau memakamkan, dilarang oleh dia kan bisa aja kan. Hanya saya mencarikan tempat pemakaman dan membayar orang yang akan memakamkan. Tapi kan hadir Pak Dodinya di situ. Terus apalagi permasalahannya? Masalah waktu dalam peti yang dipermasalahkan. Sedangkan waktu peti di atas rumah aja dia nggak buka loh. Dia nggak mau buka. Saya buka peti. Saya lihat anak saya. Banyak orang melarang. Bahkan orang utusan dari Surabaya pun melarang. Udahlah Pak, udah selesai, udah dikemas baik-baik Pak. Jelaskan. Saya buka juga. Saya lihat, saya cium juga. Walaupun di balik plastik. Saya cium. Tapi yang sebelah kan enggak. Kok sekarang tiba-tiba dipermasalahkan? Nah ini yang saya yang agak bingungnya. Udah itu keadaannya sudah apa ya, dalam keadaan darurat itu yang terbaik. Udah sesuai dengan ya paham saya. Tapi kalau ada paham lain ya serah. Tapi kalau umpamanya dia baik-baik saja, tidak ada terluka, tidak ada begini begitu, ya saya juga nggak mau. Oh seperti itu. Nah, kan ini kan luka. Ya angkat aja mungkin susah. Mana cara ngangkatnya? Nah itu. Haruslah kita maju mundur kita dalam menghadapi, dalam menilai suatu permasalahan.